Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Allah kita yang karena kasih dan anugerahnya memberikan kita kesempatan hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan di hari ini Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, supaya firman-Mu bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami boleh memahami. Oleh sebab itu berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau belajar, bahkan hati yang mau taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 57 ayat 6 sampai ayat yang ke-21. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak bagian firman Tuhan ini di dalam pembahasan renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sebuah relasi antara sepasang pria dan wanita, katakanlah di dalam sebuah relasi berpacaran, baik si pria maupun wanita pasti tidak ingin diduakan. Intinya, kalau pria atau wanita itu mengatakan bahwa hanya kamu satu-satunya yang saya cintai, satu-satunya yang saya kasihi, maka seharusnya orang yang mengatakan itu tidak mendua hati atau tidak ada orang ketiga di antara mereka. Bahkan jika itu di dalam sebuah relasi hubungan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, pasti kedua-duanya tidak ingin salah seorang dari pasangan mereka mendua hati. Jika ini terjadi, maka tentunya orang yang diduakan itu pasti akan merasa kecewa, pasti akan merasa tersakiti, pasti akan merasa terluka. Oleh karena apa? Orang yang dekat dengan mereka, orang yang sangat mereka kasihi, orang yang sangat mereka cintai, bahkan itu adalah pasangan mereka sendiri, tentunya pasti tidak menginginkan hal itu terjadi. Pasti orang yang dilakukan demikian akan merasa sangat-sangat sakit hati, sangat-sangat terluka, dan pasti sangat-sangat kecewa. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga ketika Allah melihat umat yang dikasihinya mendua hati. Hal itu juga yang akan dirasakan oleh Allah ketika umat yang Ia kasihi kemudian menyimpang dari jalannya, kemudian tidak setia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya 57 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 ini, kita akan sama-sama melihat di sana bahwa bangsa Israel ini ditunjukkan bahwa mereka ini melakukan sebuah dosa, penyembahan berhala. Mereka melakukan sebuah dosa di mana mereka menyimpang dari jalan Allah, tidak setia kepada Allah, tetapi harus setia menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Dan di sisi yang lain, ketika dosa ini diperlihatkan kepada mereka, sekaligus juga untuk mengingatkan mereka, supaya mereka itu kembali kepada Allah, supaya mereka itu kembali kepada hukum-hukum Allah, kepada aturan-aturan yang Allah tetapkan bagi mereka. Dan tentunya ini juga ingin memperlihatkan kepada mereka, supaya ketika mereka dikasih tahu bahwa ini loh dosa mereka, mereka harus berbalik kepada jalannya Allah. Mereka harus kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, setelah pembuangan atau setelah bangsa Israel ini kembali dari pembuangan, Allah menuntun kembali umatnya untuk membangun bait Allah.
Dan bukan hanya itu, tetapi Allah merindukan atau Allah menunjukkan sebuah kasih setianya kepada mereka dengan memulihkan kembali keadaan umat Allah itu. Allah menyatakan belas kasihnya kepada umat Israel. Oleh sebab itu, anugerah Allah ini atau kasih setia yang Allah telah berikan bagi mereka harus diresponi dengan sebuah sikap hidup yang baru. Sikap hidup yang kembali kepada aturan-aturan, kepada hukum-hukum Allah. Untuk tidak mendua hati, untuk tidak kembali menyembah berhala, tetapi menyembah kepada Allah yang setia itu. Karena penyembahan berhala itu adalah sebuah kekejian bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Allah yang pertama di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau menunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung itu, juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka mempersembahkan korban sajian. Nah, pada waktu itu orang-orang Kanaan biasanya melakukan upacara yang namanya upacara kesuburan untuk memuja dewa-dewa mereka. Dan di dalam upacara itu mereka juga melakukan sebuah hubungan seks. Ada sebuah pelacuran yang terjadi di sana antara penyembah itu dan dewa-dewa yang mereka sembah. Dan di saat yang sama mereka juga mempersembahkan anak mereka sebagai korban yang harus mereka berikan kepada dewa yang mereka sembah. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang dilakukan oleh umat Allah adalah meletakkan percaya mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka dan engkau memandangi lingga. Bapak Ibu Saudara, lambang yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah patung berhala atau seperti sebuah jimat, di mana patung berhala atau jimat itu menjadi sebuah tempat bagi orang-orang Kanaan waktu itu untuk meletakkan kepercayaan mereka supaya mereka mendapat kesuburan, supaya mereka diberkati oleh dewa-dewa mereka. Dan hal ini juga dilakukan oleh umat Allah. Mereka mempersembahkan anak mereka sebagai korban yang diberikan kepada berhala. Kemudian mereka bukan hanya mempersembahkan korban, tetapi meletakkan percaya mereka kepada patung-patung berhala itu. Dan bukan hanya itu. Di dalam ayat yang ke-9, umat Allah memuja berhala-berhala itu. Dikatakan engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Ketika mereka memberikan wangi-wangian itu, sikap itu menunjukkan akan sebuah pemujaan mereka kepada berhala atau kepada dewa-dewa mereka. Dan hal ini juga dilakukan oleh umat Allah, oleh bangsa Israel. Umat Allah menjadi begitu nyaman, umat Allah begitu menikmati kehidupan yang berdosa di hadapan Allah ketika mereka melakukan penyembahan berhala, ketika mereka memuja dewa-dewa itu, bahkan terlebih ketika mereka menaruh percaya mereka kepada patung-patung berhala, kepada jimat-jimat yang ada. Dan mereka merasa bahwa Allah tidak menghukum mereka. Allah sepertinya atau seolah-olah membiarkan mereka melakukan dosa itu. Tetapi mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan Allah tahu. Allah melihat. Bahkan
pada waktunya Allah, Allah pasti akan menghukum mereka sebagai sebuah konsekuensi dari ketidaktaatan, dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Setiap tindakan yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah pasti akan membuahkan penghukuman. Di dalam ayat yang ke-13a dikatakan, apabila engkau berteriak, biarlah berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, diterbangkan hembusan nafas. Penghukuman ini bukan hanya untuk menyadarkan mereka, tetapi penghukuman ini menjadi sebuah pendisiplinan bagi mereka, supaya mereka tidak menyembah kepada berhala itu, supaya mereka tidak memuja-muji berhala itu. Karena berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka puji dan sembah itu tidak berkuasa untuk membebaskan mereka, tidak berkuasa untuk melepaskan mereka dari penghukuman. Bahkan yang ada, ketika mereka menaruh percaya, maka mereka akan menuai kekecewaan demi kekecewaan. Di sisi yang lain, Allah menunjukkan akan kemahakuasaannya. Allah menunjukkan akan kesetiaannya kepada Israel. Di dalam ayat yang ke-13, orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Itu artinya saat mereka mau kembali kepada Allah, menaruh percaya mereka kepada Allah, mereka tidak akan pernah kecewa. Ketika mereka tidak mendua hati, mereka tetap setia kepada Allah, maka mereka pasti akan menikmati akan janji-janji dari berkat Allah yang Allah janjikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pertanyaan yang patut kita renungkan hari ini adalah, apa yang sedang menjadi berhala kita saat ini? Berhala yang kemudian membuat hati Allah menjadi terluka. Berhala-berhala kita yang kemudian membuat kita mengecewakan Allah. Mungkin berhala kita hari ini bukan seperti patung-patung pada zaman bangsa Israel. Tetapi berhala kita saat ini adalah segala sesuatu yang membuat kita membergantungkan hidup kita, yang buat kita bergantung kepadanya dan menaruh percaya kita, yang kemudian membawa kita untuk mengandalkan berhala kita, dan yang tentunya yang membuat kita jauh dari Allah, menyimpang dari firman Allah, menyimpang dari pimpinan dan firman Allah yang Allah berikan bagi setiap kita. Bisa jadi berhala itu adalah harta kita. Bisa jadi berhala itu adalah jabatan kita, popularitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau apapun. Bahkan mungkin hobi kita, benda-benda apapun yang kemudian membawa kita menjauh dari Allah, yang kemudian membawa kita untuk tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang menjadi berhala kita saat ini, ingat bahwa berhala-berhala itu tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Berhala-berhala itu tidak akan membuat kita merasakan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Apalagi ketika kita menaruh percaya, membergantungkan hidup kita kepada berhala-berhala itu. Cepat atau lambat, kita pasti akan kecewa ketika kita menaruh percaya, ketika kita bergantung kepada berhala-berhala itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jauh lebih dalam terpuruk di dalam kekecewaan itu, mari kita datang kepada Allah. Mari kita mohon anugerahnya, mohon ampun di hadapan Allah. Jikalau ada berhala-berhala yang selama ini menghalangi kita untuk semakin serupa dengan Kristus, mohon pengampunannya. Dan mulailah untuk berkomitmen kembali kepada jalannya Allah. Kembali kepada firman-Nya Allah. Kembali kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Supaya kita menikmati akan janji dari berkat-berkat Allah
yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maukah saudara mencintai Allah dengan sungguh-sungguh? Maukah saudara mencintai Allah dengan sepenuh hati? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini di dalam perjalanan kehidupan kami ada begitu banyak berhala-berhala di dalam hati dan pikiran kami yang membuat kami jauh daripada Tuhan, yang membuat kami mengecewakan hati Tuhan, melukai hati-Mu. Kami mohon ampun. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan kami. Karena Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami, untuk kami belajar, untuk kami boleh terus memperbarui kehidupan kami, untuk kami semakin hari serupa dengan Kristus. Berikan kepada kami kekuatan, pimpin langkah kaki kami. Di saat kami lemah dan di saat kami tidak berdaya, Tuhan mampukan kami, supaya kami tetap hidup di dalam jalannya Tuhan, supaya kami tetap hidup melakukan apa yang Tuhan mau di dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan sepanjang hari ini dalam seluruh rangkaian aktivitas kami. Mohon anugerah Tuhan untuk memelihara, memberkati, dan memimpin kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.